Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listiani Dwi Novianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Kaliplus, Kabupaten Banjarnegara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 3 Kaliplus. Kegiatan diseminasi aksi nyata dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 bertempat di SD Negeri 3 Kaliplus. Tujuan dari aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki sikap profil pelajar Pancasila. Juga menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata budaya positif adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk mewujudkan budaya positif, maka dibutuhkan beberapa dukungan dari berbagai pihak, di antaranya dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar dan menyeluruh. Selain itu, sarana dan prasarana yang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Juga orang tua dalam melakukan pendampingan budaya positif di rumah. Berikut adalah video kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Guru. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi. Saya Putih selaku moderator akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Listiani Dwi Novianti, yang ketiga refleksi, keempat pesan dan kesan, dan yang terakhir penutup. Untuk sesi yang pertama, marilah kita membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Dipersilakan untuk Ibu Listiani Dwi Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kaliplus yang telah berkenan menghadiri acara diseminasi aksi nyata budaya positif pada siang hari ini. Perkenankanlah saya memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung,
demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Pada siang hari ini, saya akan memaparkan konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pahami Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Seringkali terjadi miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol. Salah satunya, teori kontrol sering kita pahami sebagai ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, juga ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa, dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, tugas kita adalah mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, terkait stimulus respon adalah realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, kita bisa mengartikan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan orang lain sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu, stimulus respon yang sering kita lakukan adalah perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Berikutnya, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, yang berikutnya adalah pemaksaan. Ada saat rujukan itu gagal, seperti yang mungkin pernah kita lakukan kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir adalah menang dan kalah. Padahal seharusnya pada teori kontrol, model berpikirannya adalah menang dan menang. Yang kedua, Bapak Ibu, ada disiplin positif. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward maupun
ancaman ataupun hukuman. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Contoh dari nilai kebajikan, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk yang berikutnya, saya mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan tepuk 5S. Bisa dibantu nih Bapak Ibu? Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah kata sayang kepadanya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua, merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan kehidupan kita. Apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut Bapak Ibu? Yang pertama adalah bertahan hidup ataupun survival. Di antaranya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Di antaranya humor, antusiasme, dan tertawa. Berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dicontohkan adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan pasangan. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan Bapak Ibu. Salah satunya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah diri sendiri. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah penguasaan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi terbagi atas dua Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dilakukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Goalsnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adapun hukuman yang sudah kita ketahui bersama-sama di Bapak Ibu, yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Ketiga, bersifat satu arah. Keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi yaitu perencanaan atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dan juga
sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan juga proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Yang keenam, Bapak Ibu, ada posisi kontrol guru yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga sebagai pemantau, keempat pembuat rasa bersalah, dan keenam manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu semua, di sini saya contohkan pada kasus siswa terlambat ke sekolah. Dalam posisi penghukum biasanya terlontar kalimat, silahkan kamu buang sampah yang ada di tong sampah itu sebelum kamu masuk kelas. Sedangkan pada pembuat rasa bersalah bisa kita ganti dengan kalimat, ibu kecewa sama kamu. Sudah berapa kali ibu ingatkan agar tidak terlambat ke sekolah. Sedangkan pada posisi kontrol pemantau bisa kita ganti dengan kalimat, kamu tahu kesepakatan sekolah atau kelas apa yang sudah kamu langgar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak Ibu akan memicu rasa kesadaran diri yang ada pada murid. Berikutnya, kita bisa memposisikan sebagai teman Bapak Ibu. Bisa kita ganti dengan ucapan, kali ini Bu Novi maafkan kamu, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ayolah bantu Bu Novi agar tidak ditegur kepala sekolah. Mungkin dengan kita memposisikan sebagai teman, peserta didik yang membuat kesalahan tersebut pada kasus keterlambatan siswa yang datang terlambat akan lebih menyadari akan kesalahan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dan yang keenam adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita bisa mengucapkan apa yang akan kamu lakukan sekarang ke depannya agar kamu tidak terlambat lagi. Tujuannya Bapak Ibu, itu akan memicu pemikiran kreatif dari peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya tanpa ada unsur paksa. Yang ketujuh Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Di sini saya ilustrasikan antara peraturan dan keyakinan kelas. Seperti yang sudah sering kita lihat Bapak Ibu atau kita kersani dalam keseharian, mengapa ada peraturan tentang penggunaan helm oleh pemerintah? Mungkin jawaban Bapak Ibu semua adalah untuk melindungi diri saat berkendara, bukan hanya sekedar mengikuti peraturan dari pemerintah. Bukan seperti itu Bapak Ibu? Di sini ada pembentukan dari keyakinan kelas yang sudah saya contohkan pada kelas 5. Bisa dimulai dengan pembentukan keyakinan bersifat abstrak Bapak Ibu. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit agar mudah diingat oleh peserta didik. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan dalam proses penyusunan keyakinan kelas. Yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghilangkan
agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kegiatan menstabilkan identitas bisa kita lakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa betul, ya, atau ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Yang kedua, pada segitiga restitusi kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jika rela berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, kita bisa membuat atau gunakan kalimat-kalimat seperti yang sudah saya contohkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ataupun kita bisa menggunakan, ibu tahu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini diambil berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti yang sudah saya contohkan, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang nyaman menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memunculkan motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus Riza yang bertengkar dengan Rizky dan menyobek-nyobek bukunya Rizky. Ini saya contohkan pada kasus Riza yang bertengkar dengan Rizky dan menyobek-nyobek punya Rizky. Di sini saya mengambil proses restitusi untuk menyadarkan Riza dan bertanggung jawab atas kesalahannya menyobek-nyobek bukunya Rizky. Bapak Ibu semua, dalam penerapan program disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru dapat merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai owner atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu, salam guru penggerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya refleksi yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiani. Untuk Ibu Kristiani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Listiani Trinopriyanti yang sedang melakukan aksi nyata dengan mengambil materi
diseminasi budaya positif, dan teman-teman semua. Ini ada Dewan Guru, Sista Heli dan semuanya saja. Ini saya mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Bu Novi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini juga istilah-istilah ini bagi kami kan sesuatu yang baru, bagi kami yang bukan guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi di sini menurut kami diseminasi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Novi, kebiasaan badan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini pasti di situ memang banyak sekali permasalahan di sekolah. Yang utama mestinya dalam diseminasi budaya positif ini kan kita membuat semacam persamaan konsep ya antara satu guru dengan guru yang lain, yang entah itu guru penggerak atau tidak, karena di satuan kita, satuan pendidikan ini kan kita teman sejawat. Nah, ini kan kesepakatan bersama untuk membuat konsep budaya positif yang dilakukan di sekolah. Kalau tadi ini kan tadi yang disampaikan Bu Novi kan contoh ya yang sudah dilakukan oleh Bu Novi dan sebagainya. Insya Allah ini juga akan memotivasi bagi kita semua bahwa kita akan melakukan melaksanakan budaya positif nantinya yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama, yang tadi ranahnya juga muaranya pada profil belajar Pancasila dengan 6 dimensinya itu yang untuk acuan kita melakukan budaya positif di sekolah. Barangkali untuk lebih untuk kami teman sejawat, karena kami juga butuh pencerahan bagaimana kita melakukan budaya positif di sekolah kita, penerapannya yang berpihak pada anak-anak begitu. Barangkali Bu Novi bisa menjalankan lebih luas lagi. Tadi contoh kan satu contoh menyelesaikan anak dengan apa tadi istilahnya institusi ini. Barangkali bisa diberikan contoh lainnya lagi untuk kami lebih memahami lagi. Seperti itu penjelasannya lebih diperluas sedikit, sehingga kami nanti teman-teman insya Allah saling mendukung bersama untuk melaksanakan ini di sekolah. Itu nyambung kira-kira kata-kata saya. Nanti mungkin yang lain melengkapi apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya merupakan sesi pesan-kesan dari rekan sejawat oleh Bapak Heri Sasono. Kepada Bapak Heri Sasono dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, sama Bu Novi yang berbahagia yang pada siang hari ini telah menyampaikan aksi nyatanya, aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, bahwa saya ditunjuk untuk menyampaikan pesan-pesan. Untuk pesannya luar biasa pada siang hari ini. Pelaksanaan pemaparan ini sudah luar biasa dilaksanakan Bu Novi ini, dan mungkin juga kepada rekan-rekan guru juga merasakan hal yang sama. Namun tidak ada salahnya kami juga menyampaikan pesan
secara umum kami tidak presentasi kepada materi yang disampaikan, tapi pada proyeksi pelaksanaan pemaparannya saja, Bu. Untuk saya mungkin ke depan agak diperlambat lagi ketika pelaksanaan pemaparan, sehingga barangkali kami yang di sini yang belum tahu istilah-istilah dalam hal ya hal yang seperti inilah kami bisa lebih mengerti. Kemudian yang kedua, barangkali alangkah lebih baik manakala dalam penyampaian mungkin Bu Novi tidak hanya di satu tempat, mungkin bisa berpindah tempat. Itu pesan yang kami sampaikan. Singkat padat itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sukses selalu kepada Bu Novi dan monggo dilanjutkan untuk proses tugasnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sampai pada akhirnya kita di sesi penutup. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu di SD Negeri 3 Kaliurus. Untuk menutup acara kali ini diucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh penerapan budaya positif, yaitu segitiga restitusi pada beberapa kasus yang terjadi di sekolah kami. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Vino. Silakan duduk, Vin. Vino, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Saya tahu karena saya mencontek pas ulangan IPA dan ketahuan Bu. Bagus sekali, Vino. Kamu sudah berani mengakui kesalahan kamu. Ya Bu, saya meminta maaf Tapi kenapa kamu sampai mencontek, Vin? karena pelajaran IPA-nya sangat rumit. Menurut kamu itu benar apa salah, Vin? Salah Bu. Nah, kamu tahu tidak kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tidak jujur dan mandiri. Nah, kamu sudah mengakui itu dan tahu itu melanggar kesepakatan kelas. Sekarang guru tanya, kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan jujur dan belajar dengan giat. Baiklah, Vin. Bu Novi minta atau Bu Novi harap kamu jangan mengulanginya lagi ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Riza, silakan duduk. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Halo, karena Rizky. Kenapa kamu berani? Coba ceritain dulu. Karena Rizky belajar tidak dulu. Terus aku nggak terima. Saya balik. Saya mau Rizky. Oh iya, kamu tahu itu salah? Jadi aku minta maaf. Iya, bagus sekali kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Aku mau berbalik dengan Rizky. Kamu ikhlas pembeliannya? Bagus sekali, kamu sudah mencerminkan sikap bertanggung jawab karena kamu mau mengganti bukunya Rizky. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Akhir kata, jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.